Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang model pembelajaran Asyur yang dimana beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu Baida Al-Fauzi, yang kedua Habib Syukrillah, dan saya sendiri Siti Nursalihah. Baik, langsung saja. Pengertian model-model pembelajaran Asyur merupakan pembelajaran yang dirancang untuk terciptanya pembelajaran difokuskan agar yang efektif dan efisien, khususnya pada kegiatan pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi. Selanjutnya, langkah-langkah metode Asyur. Yang pertama, analisis learner karakteristik atau analisis karakteristik siswa. Yang kedua, state performance objective atau menetapkan kompetensi. Yang ketiga, Selection methods, media and materials atau memilih metode media dan bahan ajar. Yang keempat, utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. 5. Rigorous learner participation, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. 6. Evaluasi dan revisi. Selanjutnya yaitu analisis learner karakteristik, analisis karakteristik siswa. Berikutnya, langkah-langkah awal dalam pembelajaran adalah menganalisis siswa. Tujuannya agar guru dapat mengenali karakteristik siswa yang akan melakukan proses pembelajaran. Setiap siswa memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak bisa guru menyamakan karakter semua siswa, karena setiap siswa memiliki keragaman etnis. Tugas sebagai pendidik harus memiliki rasa kemanusiaan yang nantinya akan membantu dalam memahami karakter siswa. Guru melakukan analisis kebutuhan dengan cara menjawab beberapa permasalahan, yaitu 1. Bagaimana karakteristik siswa yang akan mengikuti program pembelajaran. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang telah dimiliki oleh siswa. 3. Kemampuan atau kompetensi apa yang perlu dimiliki oleh siswa. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baida Al-Fauzi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Selanjutnya itu state performance objective atau menetapkan kompetensi. Dalam langkah ini, guru menentukan tujuan sesuai dengan silabus atau kurikulum. Tujuan ini merupakan penjabaran dari kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh siswa setelah menempuh proses pembelajaran. Tujuan ini juga mengarah pada evaluasi dan hasil belajar siswa. Tujuan pembelajaran merupakan rumusan atau pernyataan yang mendeskripsikan tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa setelah menempuh proses. Selanjutnya itu select method, media and materials. Artinya itu memilih metode, media, dan bahan ajar. Dalam langkah ini, guru harus pintar untuk memilih metode, media, dan bahan ajar yang sesuai untuk siswa. Kesesuaian ini dapat dilihat dari karakteristik siswa. Kesesuaian dalam memilih dapat mempengaruhi keefektifan, efisien, dan daya tarik siswa dalam belajar. Yang selanjutnya itu utilize materials atau pemanfaatan bahan ajar dan media pembelajaran. Ketika guru sudah mendapat memilih bahan ajar dan media yang sesuai, guru harus dapat memanfaatkannya dengan baik dengan menggunakan metode yang telah dipilih. Selain ketiga komponen tersebut, guru harus mempersiapkan kelas dan sarana pendukungnya. Sebelum menggunakan ketiganya, guru harus terlebih dahulu melakukan uji coba untuk memastikan bahwa ketiga komponen tersebut berfungsi secara efektif. Langkah berikutnya itu adalah menyiapkan kelas dan sarana pendukung yang diperlukan untuk dapat menggunakan metode, media, dan bahan ajar yang dipilih. Selanjutnya itu requires learner participation. Artinya melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Dalam langkah ini yang harus diperhatikan oleh seorang guru upaya atau strategi
seperti apa yang dapat dilakukan untuk menarik dan memelihara minat siswa agar tetap mampu memusatkan perhatian terhadap penyampaian materi atau substansi pembelajaran yang disampaikan. Nah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami. Baik, saya akan melanjutkan hasil presentasi teman sekelompok saya, yaitu tahapan yang terakhir mengenai evaluate and revise atau evaluasi dan revisi. Setelah melakukan proses pembelajaran, tentunya kita akan melakukan sebuah evaluasi dan revisi guna efisiensi proses program pembelajaran dan menilai tercapainya hasil belajar siswa. Di dalam evaluasi untuk efektivitas proses pembelajaran, yaitu terjawabnya pertanyaan apakah proses pembelajaran ini tercapai tujuannya, metode ini tercapai prosesnya, kemudian membantu proses pembelajaran siswa atau tidak, terlibat aktif dalam proses pembelajaran atau tidak. Ya, tentunya dalam proses evaluasi dan revisi ini kita harus memperhatikan banyak-banyak aspek mengenai proses pembelajaran kita. Apakah hasil yang disampaikan itu dapat tercapai dengan baik maupun tidak. Nah, tentu saja kita akan membahas persoalan kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran Azure ini, yaitu kelebihan model pembelajaran ini, yaitu lebih banyak komponennya dibandingkan dengan model materi ajar. Komponen tersebut diantaranya analisis pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penyampaian, dan penilaian proses pembelajaran. Sering diadakan pengulangan kegiatan dengan tujuan evaluasi, mengutamakan partisipasi pembelajaran dalam poin record learner participation sehingga diadakan pengelompokan kecil seperti pengelompokan belajar, mandiri, dan tim, serta penguasaan yang bertujuan untuk memicu keaktifan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan model pembelajaran Azure ini, yaitu kekurangan atau kelemahan model Azure ini yaitu tidak mengukur dampak terhadap proses belajar karena tidak didukung oleh komponen suprasistem. Adanya penambahan tugas dari seseorang pengajar, perlu upaya khusus dalam mengarahkan peserta didik untuk persiapan kegiatan belajar mengajar tersebut. Nah, itulah beberapa persoalan kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Azure ini, sehingga perlu dipertimbangkan juga dan perlu diperhatikan apa-apa yang harusnya kita kuasai dalam model pembelajaran Azure ini. Nah, tentu saja sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.